Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Di video kali ini kita akan membahas keutamaan sholat tahajud, khasiat sholat tahajud untuk kekayaan dan kewibawaan. Namun sebelum itu, agar mendapatkan ridha dari Allah dan kemudahan serta taufik dan ilmu bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga majelis ilmu ini, majelis ilmu dari YouTube ini mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadidina bisiril fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, bahwasannya kita semua sudah tahu tentang definisi dan waktu sholat tahajud. Namun perkenankanlah saya untuk menjelaskan kembali kepada para penyimak penonton video ini yang barangkali baru menemukan video dan masih mencari seperti apa sholat tahajud dan kapan waktunya. Sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Secara bahasa, tahajud berarti merupakan melawan atau meninggalkan tidur. Sedangkan menurut istilah fikih adalah sholat sunnah malam hari yang dilakukan setelah tidur. Kemudian waktu sholat tahajud, dalam pelaksanaannya sholat tahajud dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Jumlah rakaatnya tidak dibatasi, namun setiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malamnya hingga tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku akan aku ampuni. Menurut para ulama, bahwasanya malam dibagi menjadi 3 bagian. 2/3 malam untuk tidur dan 1/3 malam untuk bangun sholat malam. Sehingga 1/3 malam terakhir inilah yang paling bagus untuk sholat tahajud. Salah satu ciri mulainya sholat malam adalah ketika ayam sudah mulai berkokok. Jadi ayam sudah mulai berkokok itu di 1/3 malam terakhir sampai subuh. Biasanya sudah ada
ayam yang berkokok. Kalau bingung, kawan-kawan bisa membagi dalam malam itu menjadi 3 bagian, dan sepertiga terakhir adalah waktu yang terbaik untuk sholat subuh. Kemudian ke pembahasan inti, bahwasannya sholat tahajud salah satunya memiliki keistimewaan dapat menjadikan seseorang oleh Allah ditempatkan di tempat yang terpuji dan diberi keberlimpahan harta. Ditempatkan di tempat yang terpuji atau mendapatkan kewibawaan merupakan keistimewaan yang Allah firmankan secara langsung dalam Al-Quran setelah Ia menganjurkan sholat sunnah tahajud ini, yakni barang siapa membiasakan sholat tahajud, Allah akan memberinya kedudukan terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili wa tahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Arti maqaman mahmuda adalah kedudukan terpuji yang melahirkan respek, bahkan cinta orang lain. Kedudukan itu membuat mulia di dunia sekaligus juga mulia di akhirat dengan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Ketika seseorang sholat tahajud, kemudian seperti yang disampaikan dalam hadis tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari langit ke dunia, dan siapa saja yang berdoa kepadanya maka akan dikabulkan. Siapa yang meminta kepadanya akan diberi. Maka sahabat sekalian, mintalah apa yang menjadi hajat kawan-kawan semua. Mintalah kepada Allah keberlimpahan harta. Kawan-kawan boleh minta spesifik berapa jumlah yang kawan-kawan minta. Kawan-kawan bisa meminta kepada Allah bagi yang memiliki hutang agar terlunaskan hutangnya, dan mintalah kepada Allah dengan cara-cara yang ajaib, karena yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Maka tidak menjadi suatu masalah apabila permintaan kita di luar akal manusia. Namun meskipun demikian, ketika permintaan kita di luar logika manusia, ikhtiar-ikhtiar kita tetap kita lakukan sesuai dengan apa yang kita bisa. Misalkan memiliki hutang miliaran yang secara logika tidak mungkin barang sedikit ₹1, ₹2 untuk disisihkan, namun kita harus memiliki keyakinan kepada Allah bahwasanya Allah akan melunaskan hutang-hutang tersebut dengan cara yang ajaib dan secepatnya. Misalkan seperti itu.
Namun kita juga tetap menyisihkan uang sebagai ikhtiar yang kita bisa sebagai manusia yang lemah dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berapapun jumlahnya, meskipun itu jauh dari apa yang kita dapatkan setiap bulannya. Misalkan kita minta 100 ataupun 200 juta per bulan, sementara pendapatan kita hanya jutaan per bulan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan sahabat-sahabat sekalian. Demikian, semoga keutamaan dari sholat tahajud ini, masih ada keutamaan yang lain yang akan kita bahas di video ini. Namun satu keutamaan dari sholat tahajud ini semoga teman-teman mendapatkannya dan mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.